Mut-mutan loh. Iya. Yang kayak mau kerja tuh, waduh mood gitu. Aneh sih. Kayak bilangnya mau janji, oh udah saya datang ke klinik terus mut-mutan gak jadi. Atau ajak makan fans berbayar itu gak jadi. Gimana? Ya kalau saya nggak gitu sih. Karena kan memang laki-laki kan dipegang kan janjinya bro sebenarnya. Omongan kan? Ya omongannya. Dan menurut saya orang kalau di drive ya dengan dia maunya ngerjain apapun ya menurut saya gak akan bisa maju. Karena dunia ini selalu memberikan kita sesuatu yang gak mau kita kerjain sebenarnya. Tapi kalau setiap hari kita hanya memilih apa yang mau kita kerjain, ya kita gak bisa berkembang. Karena dunia kan keadaannya selalu dinamis. Betul. Kita dikasih situasi nih dimana kita harus menyesuaikan dunia. Bukan dunia yang harus menyesuaikan kita. Kalau orang yang selalu mempunyai mindset, oh dunia harus ngerti saya ya. Ya lu tinggal di Jupiter aja kan. Di planet yang lain aja. Karena nggak ada dunia itu yang kayak, oh kamu hari ini, oh kamu lagi ini apa mental health. Kan nggak begitu. Ya, ini satu lagi yang gue bingung ya. Karena ada yang waktu itu kayak ada term yang menurut gue bingung. Waktu pas gue SD, itu gue disuruh bikin poster sosialisasi bro tentang cyberbullying. Oke? Gue tuh liat guru gue di mata gue, terus gue pikir ini orang goblok ya. Cyberbullying gitu. Apa itu cyberbullying gitu? Orang kan banyak bilang, oh lu jangan kopi gak kena mental bang. Atau misalnya orang ulti nolan. Enggak, lucu. Buat gue tuh lucu. Gue liat kayak ada monyet gitu. Hidupnya bisa gue beli gitu monyet-monyetnya semua. Jadi kayak gue lucu gitu. Kopi 80.000. Jadi misalnya gue ngopi 80.000. Menurut gue itu bukan something yang ekstrim. Karena kopi V60 juga di bawah kafe kita juga 80.000 bro. Enggak, itu Family Mart paling 18.000 tuh. 18.000. Nih gue ini dibeli sama temen gue. Tadi temen gue datang kantor dulu mampir kasih ini. Jadi gue kayak bercanda dong, ngasal dong gue ngomong kan. Tapi lu rasa dibully gak bang? Oke. Misalnya anggaplah gue merasa anggap ya. Gue kan agak beda nih. Gue gak ngerasa terbully. Anggap gue ngerasa terbully. Kan di handphone gue nih bro. Yes. Itu tinggal gue pencet satu tombol bro. iPhone gue mati. Udah selesai. Cyberbully udah selesai aja. Kan bukan muka lu dijorokin di ember gitu. Lo paham gak sih bro? Kayak cyberbully itu gak ada bro. Kayak selebgram yang kayak, aku kayak kena mental. Aku mental health karena dibully, ada haters. Lu haters nih. Gue anggap kayak, gue liat mukanya. Itu lu anggap lu orang, gue jalan nih ya kan. Gue jalan gitu kan. Di jalan. Terus ada yang kayak, lu jual kelas. Gue udah mukanya gitu anjing orang jalan. Sama kayak lu yang komen-komen di sini. Lu komen dong ya gue gak apa-apa. Gue bener-bener gak apa-apa. Iya. Gitu loh. Lu maki gue, Timothy Ronald tai anjing. Hak bersuara. Gue gak akan marahin lu. Boleh. Lu ngelucu boleh. Tapi gue gak akan kena mental. Karena gue... Kalau gue sama sekali gak peduli ya. Tapi kalau ada orang yang peduli kan lu tinggal matiin handphone lu. Itu sama genset tuh. Itu genset. Nah kalau lu gimana bro? Menurut lu cyberbully itu ada gak? Ya menurut saya cyberbully nggak ada ya. Yang ada beneran tuh sebenarnya cybertruck. Iya kan? Kayak cyberbully gitu loh. Iya udah cybertruck adanya. Zaman dulu pertama kali dia muncul, dia bilang, oh ini apa trader mana? Emang lu peduli bro? Iya enggak sih. Iya udah kaya. Makanya jadi ya mungkin cowok-cowok Gen Z yang kerjanya tuh selalu mut-mutan. Atau kalau misalkan ada kerjaan tiba-tiba batalin sepihak gitu ya. Kayak mental health atau apa ya mungkin harus dibawa ke barak gitu. Harus dibawa ke barak. Ya kan, gue kalau misalnya jujur ya bro ya, misalnya kita partneran tapi misalnya nggak di sini, misalnya kita punya restoran berdua, gue tuh chefnya, lu misalnya yang ngurus restoran operator lah, gue chefnya gitu, gue yang masak di dapur. Terus kayak suatu saat gue kayak, bro gue nggak mau masak, gue ditampar pasti sama dia, dan balik lagi dia bisa kayak, bro gue nggak mau jadi waiter nih hari ini. Gue yang tampar. Ya, mending gini gak sih kita bawa ke barak aja kan bro. Itu bawa ke barak gitu. Kayak Kang Deddy. Kang Deddy gitu butuh bawa nih influencer ini mental Kang health Deddy, ini ke barak nih. Ada yang kena mental health nih Kang Deddy. Itu harus belajar disiplin gitu kan. Dan gue setuju sih bro orang kayak gitu diseret ke barak. Siap ya. Bener. Biar tahu gitu loh. Bawa aja kan. Contoh kayak di sini emang ada mental health, gue suruh nih. Pierre ikut gue ke Padang. Emang Pierre bisa ngomong kayak, tapi bos mau weekend bos. Gak bisa kan Pierre? Enggak mau. Langsung apa? Siap kan? Siap. Wah. Mana siap? Sini siap. Siapnya sini. Contoh. Misalnya sini, contoh dia di back ini. Coba, misalnya Pierre, Padang Pierre. Siap Padang. Nah, baik.
Lu Ini kita kenapa pegang-pegang paha gua? Hah? Kayak kesini. kenapa lu magu di dia Iya, lu? makanya. Sembarang lu. Apa Pier ngomongnya? Oh ini nama merah Pier, hitam. Bilangnya apa Pier? Kalau salah? Padang. Kalau salah? Siap salah. Karyawan gue sama-sama. Ya benar. Iya. Ya kalau enggak kan itu kan Keluar nggak mau sih keluar. Iya, ke barak Karyawan ya, gue nggak ke boleh barak bilang. ya. Ini langsung siap salah itu. Gitu. Terbiasa gitu loh. Terbiasa. Jadi kalau orang bilang kayak oh gue bisa mental health, tai anjing lo dari dulu. Ya. Jangan lo bilang kalau Timothy dia pasti kena mental lu gini. Enggak, gue cuman ketawa aja. Oh monyet nih badut nih kan. Ya. Jangan ya. Tapi kalau lu nggak pernah mut-mutan gitu bro? nggak pernah sih. Ya kan karena dulu kan sebenarnya saya selalu ngerjain banyak hal, Bro. Sebelum di titik ini pun semua kerjaan ya saya kerjain. Ya. 4 kerjaan dalam sehari. Ya bangun tidur, pagi, subuh udah siap-siap. Ya sampai malamnya lagi trading. Ya, habis itu kayak Ya. subuh kerja lagi. Jadi nggak ada tuh di tengah-tengah situ kayak kayak nggak deh hari ini gitu. Ya hari ini nggak mood deh gitu, nggak mood. Nggak bisa begitu kan. Bos lu hidup kayak mau lu soalnya dunia tuh berputar di lu itu kayak Iya, kayak- anjing. Dunia tuh lu gitu, woi. Kayak, Kalau gua mental health semuanya harus iya gitu. Nggak gitu, Bos. Iya bener. Dunia nggak gitu. Dunia nggak muter di lu. Bener. Kita pun tahu kita berdua dunia nggak muter. Gitu. Yes, setuju. Dunia itu akan jalan, mau gua mati besok dunia juga jalan gitu. Bener. Tapi apa hal kecil yang bisa gua lakukan at least buat bikin dunia ini sedikit lebih baik. Ya setuju sih, karena mungkin kalau besok saya mati ya mungkin yang berat ya. Betul. Tetap keluarga saya kan. Pasti Betul. mereka yang paling berduka, istri saya paling berduka. Paling netizen gitu kan kayak komen gitu kan. Iya. Kayak rip prof gitu kan. Iya, bener. Tapi paling 2 minggu. minggu, Lupa 2 itu. bulan lupa. 2 bulan lupa. Terus 2 tahun udah ada orang baru Iya. ya kan yang gantiin di sini. 2 tahun mungkin keluarga lu juga udah lupa. Udah 2 tahun. lupa. Iya. Tapi sakitnya masih ada. Masih gitu, ada, kemarin. tapi udah lupa. Iya, tapi udah lupa. Udah jalanin hidupnya lah. Udah jalan hidupnya dan udah ini ya mungkin cari ya kebahagiaan lain di luar saya dan ya itu fakta yang harus diterima. Jadi kayak orang tuh kenapa sih ya apalagi cowok ya merasa kayak spesial banget gitu ya. Karena kerja, ya karena ini kayak enggak aku enggak mood. Bener. Kita tuh nggak pernah merasa diri kita spesial. Gue kasih tau lo. Mana? Gue bahkan tahu kalau Timothy mati, lu tuh cuma inget gue 2 minggu terus lu lupa. Terus ada yang viral lagi gitu. Bener. Ada yang lain gitu loh yang lu lihat. Jadi jawabannya balik lagi bro kan selama kita bisa ngedukasi kalian terus kalian jadi orang yang lebih oke ya kita juga turut bangga. Karena kan itu kebahagiaan ultimate seorang edukator itu adalah ketika murid-murid mereka itu bisa berkembang.